kembali lagi di podcast Sobat Tani. Tempatnya kita ngobrol seru soal pertanian. Nah, karena kita udah lama gak ketemu, kenalin aku Aprilia Yasmin dan temen aku Naila Salsabila. Nah, jadi hari ini kita bakal temenin teman-teman buat ngobrol soal pertanian, dimana di zaman sekarang ini tuh banyak banget teman-teman yang mungkin kurang percaya diri nih. Mungkin mikirnya fakultas pertanian, jurusan pertanian itu tuh ujung-ujungnya nanti bakalan jadi petani gitu ya Kak. Nah, oleh karena itu kita bawa narasumber yang keren nih. Kita bawa narasumber Ibu Puan Habibah, salah satu dosen jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Riau. Halo Ibu Puan. Halo, hai. Boleh pantun kali ya? Boleh Oke. Ke ujung kampung membeli jeruk suainya boleh? Ke ujung kampung membeli jeruk Suai. Jeruk dibeli rasanya harum Suai. dengan hati yang teduh dan sejuk. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saya senang sekali adik-adik mahasiswa dari Hima mengundang saya di podcast ini. Ini dosen pertama ya yang diundang. Saya ternyata keren juga gitu ya. Perdana ya. Perdana ada di podcast ini. Terima kasih teman-teman Hima. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi tentunya untuk memajukan Fakultas Pertanian pada prodi agroteknologi ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi nih guys pembahasannya tentang seputaran pertanian, kita bakalan bacain dulu CV dari Ibu Puan Habibah. Nah, CV-nya bakalan dibacain sama Kak Yasmin. Nah, kan kita semua tahu nih, Puan Habibah merupakan salah satu dosen agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Riau. Beliau merupakan salah satu dosen kelahiran Lubuk Dalam, salah satu kecamatan di Kabupaten Siak. Nah, beliau menyelesaikan S1-nya di UNSISKA Riau dan melanjutkan program magisternya di Universitas Andalas. Selain jadi dosen, ternyata Bu Puan juga aktif dalam research dan mengeluarkan jurnal. Selain itu, Bu Puan juga sering dan aktif menjadi pembicara NGO. Nah, NGO salah satu NGO yang ada di Kota Pekanbaru itu Yayasan Gambut. Terakhir kami berbicara tentang kopi Liberika di lahan gambut. Ada 2 desa yang sedang dibina oleh Fakultas Pertanian. Satu ada di Tanjung Kuras dan juga ada di daerah Bengkalis, itu merupakan binaan dari Fakultas Pertanian. Gitu teman-teman. Nah, udah cukup kenalan sama Ibu Puan ya. Langsung aja kita bahas topik kita hari ini yang mungkin relatable nih. Ada buat teman-teman. Pasti teman-teman mikir, kalau jadi petani, kuliah di Fakultas Pertanian, apa aku harus kerja di lahan? Nah, nih kita tanya-tanya di kesempatan kali ini sama Ibu Puan, karena Bu Puan salah satu lulusan pertanian tapi bisa jadi dosen. Nah, silakan Ibu. Oke, terkait dengan yang namanya petani, pasti dia ada stereotip yang mengatakan bahwa mahasiswa pertanian itu ujung-ujungnya akan bertani, bercangkul dan akan terjun yang namanya kotor-kotoran, pasti kan? Pasti ada yang anggap kotor-kotoran, terus juga berkeringat dan lain sebagainya. Ini yang harus dipatahkan teman-teman. Gimana caranya mahasiswa pertanian lulusan dari kampus kita Universitas Riau ini bisa terjun ke lapangan langsung dan bisa bekerja pada perusahaan-perusahaan besar. Kita tahu bahwa sekarang itu banyak sekali, ada PAMKO, ada Sinarmas dan lain sebagainya. Ini yang jadi kuncian nanti mahasiswa bisa terjun ke lapangan. Bagaimana sih caranya? Kita harus juga punya mindset dari awal teman-teman. Gimana caranya kita mahasiswa pertanian ini bisa bekerja, kan ujung-ujungnya kerja nih kan, iya kan? Gimana? Menurut kalian gimana? Ujung-ujungnya bekerja kan? Iya, pasti orang tua menganggap PNS lah yang utama. Iya, benar banget. Iya, benar kan? Pasti gitu kan? Ujung-ujungnya kalau kita kuliah, kalian saya tanya dulu, kalau kalian itu kuliah, kalian pasti orang tua menganggap bahwa anaknya akan ujung-ujungnya jadi PNS. Iya. Benar nggak? Kalau nggak PNS pasti bakalan ngelanjutin di perkebunan keluarganya sendiri gitu. Ini harus yang dipatahkan teman-teman mahasiswa. Gimana caranya bahwa kita mahasiswa pertanian ini, kita yang pertama itu adalah mengendalikan yang namanya data, yang mengendalikan teknologi, yang mengendalikan yang namanya pasar.
bukan hanya pertanian yang memegang cangkul saja. Kan saat ini dianggapnya bahwa mahasiswa pertanian ujung-ujungnya mencangkul. Bener banget. Iya kan? Kita banyak sekarang teknologi yang bisa dimanfaatkan. IoT kita punya, kemudian AI. Kan kalian pakai AI kan? Iya. Semuanya pakai AI kan? Ujung-ujungnya semua pekerjaan akan di AI kan? Terus ada drone juga. Ini bisa jadi solusi untuk pertanian modern yang tentunya nanti bisa membawa mahasiswa pertanian menuju masa depan bangsa gitu. Gimana caranya? Kita menurut data yang saya lihat gitu, di tahun 2050 nanti kita punya dari data PBB ini kita punya 9 miliar penduduk yang akan ada di bumi ini. Apa yang bisa dilakukan teman-teman? Dengan 9 miliar penduduk yang besar tadi, apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya pertanian. Tidak ada. Kalau kita tidak terpenuhi yang namanya pangan, urusan perut tidak terpenuhi, gimana masa depan bangsa? Bener banget. Mahasiswa pertanian kan yang jadi Iya. tonggaknya. Itu maksud saya. Nah, udah Ibu ceritain nih yang bikin alasan kenapa kita harus masuk pertanian. Nah, habis itu kita mau nanya nih ke Ibu langsung. Sebelum Ibu memutuskan untuk menjadi dosen, melanjutkan studi magister di bidang pertanian, apa sih yang menjadi alasan Ibu milih pertanian di jenjang S1-nya, strat satunya? Oke, kita flashback ke cerita saya ya mungkin ya teman-teman ya. Banget, Bro. Jadi di 2013 saya itu dari SMP saya punya hanya satu cita-cita. Saya hanya mau menjadi dokter. Saya tidak punya cita-cita lain teman-teman. Saya mulai di 2007 kalau saya tidak salah, saya itu lomba biologi di UNRI, di FMIPA UNRI waktu itu lomba debat biologi. Mulai dari situlah saya ingin kampus ini menjadi kampus saya. Di 2007 bahkan itu masih ada sertifikatnya teman-teman, sertifikat saya lomba. Keren banget. Jadi dari 2007, kemudian di 2013 itu saya hanya mau masuk kedokteran saja. Jadi saya mulai mempersiapkan dari SBMPTN, SNPTN itu semuanya kedokteran. Jadi 2013 UNRI menolak saya teman-teman. Ini pasti relate dengan teman-teman yang juga jurusannya pasti tidak relate. Nggak mungkin mau semuanya mau masuk pertanian kan? Ya. Pasti teman-teman mahasiswa itu banyak yang ketolak dan ini jadi kampus yang mungkin pilihannya ada di terakhir gitu ya. Second choice ya, Bang? Iya, bukan second choice lagi, mungkin 3 choice, 5 choice, mungkin inilah yang terakhir kali dilakukan gitu ya. Jadi saya putus asa teman-teman. Waktu itu saya sudah belajar di GO di sini di Panam sini di bimbingan GO. Jadi saya selalu tuh setiap minggu ada king-king yang harus kita isi, kita terpenuhi tidak target itu kita gitu kan. Terus di waktu itu saya sampai tidak tahu mau kuliah di mana, teman-teman. Hopeless. Orang tua saya bilang kalau mau kuliah lagi kita coba tahun depan, kita gap year aja dulu tahun ini. Tidak apa-apa gitu kan, diperkuat oleh orang tua saya. Dan waktu itu saya sudah menangis, tidak tahu menangis brutal kalau orang bilang sekarang gitu ya. Saya nggak tahu arah kehidupan saya di mana kalau saya tidak jadi dokter gitu teman-teman. Dan orang tua saya juga memilihkan kampus-kampus swasta karena saya sudah sangat hopeless waktu itu. Hanya saya cuma mau bergelar dokter saja gitu. Jadi waktu itu saya daftar di UIR teman-teman. Saya ambil teknik perminyakan dan keterima di sana. Dan terakhir pilihan choice-nya adalah UIN buka untuk jalur mandiri pertanian. Jadi ayah saya bilang kalau tidak kita biar nggak gap year kita ambil aja pertanian karena rumah saya dekat sini di Manunggal depan UIN. Jadi kakak saya juga lulusan kampus dari Fakultas Tarbiyah UIN Suska. Jadi karena saya rasa ke UIR itu terlalu jauh, jadi saya ambil saja gitu teman-teman. Terus dari situ orang tua saya tawarkan lagi, saya sudah masuk nih di pertanian. Oh sepertinya enak mencangkul gitu ya. Kan kita di lahan teman-teman tetap juga mencangkul ya gitu ya. Terus saya punya komunitas di sini, saya punya Sanggar Latah Tuah itu jadi tempat naungan saya sewaktu saya di UIN Suska. Itu buat saya jadi semangat untuk ada menghadapi perkuliahan. Saya punya teman-teman komunitas seni
Kebetulan teman-teman saya juga sebagai MC dan juga ikut kegiatan teater-teater yang ada di Riau, dan perlombaan dulu waktu saya jadi mahasiswa banyak sekali. Saya ikut ada namanya Peksimida, Pekan Seni Mahasiswa Daerah. Saya lomba dan menang-menang terus. Wes. Itu ya. Iya itu ya. Terus saya ikut juga teman-teman di ada anak hima, kemudian ada ISMPI, terus juga BEM fakultas, BEM universitas, bahkan saya pernah dicalonkan menjadi presma. Oh iya beneran ini, jadi presma di tahun 2015 semester 5 semester 6 gitu. Dan itu yang menjadi gimana caranya saya bisa tidak jadi dokter tapi saya bisa berkembang lebih. Terus 2018 saya selesai kuliah, 2018 saya di wisuda, 2017-an gitu, karena menunggu waktu wisuda lama gitu kan. Saya kerja di pemerintahan teman-teman. Terus saya rasa saya tidak cocok dengan bidang tersebut, sehingga saya kembali berkuliah di Universitas Andalas. Saya ambil prodi agronomi di UNAN. Kemudian itulah yang jadi kilas balik saya menjadi dosen di Fakultas Pertanian Universitas Riau. Walaupun UNRI tidak menerima saya di tahun 2013, disclaimer di tahun ini, di 12 tahun kemudian saya kembali ke UNRI dan mengabdi di UNRI, gitu teman-teman. Nah, tadi kita dengar dari cerita Bu Puan, sebenarnya cita-cita Bu Puan itu jadi dokter teman-teman. Sekarang malah jadi dosen pertanian pula. Nah, waktu awal itu, Ibu ada nggak mikir bahwa kayak, pertanian ini cuma singgahan doang, nanti aku bakal kejar lagi deh jadi dosen. Ada nggak pikiran kayak gitu? Oke, saya keluarga saya kebetulan semuanya adalah guru, teman-teman. Ibu saya guru, ayah saya itu BUMN di salah satu BUMN yang ada di Riau, dan kakak saya itu guru. Jadi mengenai pendidikan ini sudah ditanamkan sejak kecil oleh orang tua saya, dan jadi dosen ini kayaknya emang menjadi tujuan. Saya punya semua hal yang saya lakukan itu saya punya target. Ini makanya saya bilang bahwa mahasiswa itu harus punya targetnya. Gitu teman-teman, harus punya mimpi. Mimpi itu harus besar. Nggak boleh mimpi itu kecil-kecilan. Mimpi itu harus dibangun dan diusahakan. Tidak ada mimpi yang instan. Boleh kita bermimpi. Saya bermimpi sewaktu saya jadi dosen, jadi mahasiswa, saya bermimpi nanti suatu saat saya bisa jadi dosen dan berbicara di depan banyak mahasiswa saya dan memberikan motivasi kepada mahasiswa saya. Mimpi saya itu. Itu mimpi saya sewaktu saya 2013 dan masuk di Fakultas Pertanian Winsus Riau gitu. Jadi mimpi itu harus yang besar, tidak boleh ada yang kecil. Mimpi itu kalau kalian mau jadi manajer kebun gitu, diimpikan saja teman-teman, nggak ada yang tidak mungkin gitu. Nanti dibalas Tuhan itu 12 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, 20 tahun kemudian. Kalau kalian bermimpi, saya pinginnya jadi presiden, Ibu, nggak masalah teman-teman. Mimpi itu kan nggak bayar ya, nggak ada yang mahal, nggak ada yang harus dipertaruhkan dan lain sebagainya gitu. Ya udah bermimpi aja. Kalau saya nanti maunya setelah lulus saya kerja di BRIN wajib S3, berarti saya dari UNRI, nanti saya mau lanjut S2 di IPB atau di luar negeri, dan saya akan melanjut S3 di luar negeri juga. Itu tidak masalah teman-teman, harus punya mimpi, punya tujuan. Kalau tidak punya tujuan, mending saya selalu sampaikan ke mahasiswa saya S1 atau PA saya bilang, kalau kamu dari awal tidak punya tujuan, mending dari sekarang kamu putus saja kuliahnya. Iya kan? Iya kan? Benar nggak? Saya selalu tekankan ini semester 5, 6, 7. Itu sudah menyusun dan akan banyak ujiannya. Itu bakalan hilang. Ya nggak? Pasti ada hilang-hilangannya. Karena di semester akhir itu orang sudah malas-malasan. Tinggal di akhir nih Bu, nggak perlu ke kampus lagi, tidak ada motivasi dosen, tidak ada lagi perkuliahan yang harus diikuti, ritme perkuliahan yang harus diikuti. Saya selalu sampaikan itu di PA atau mahasiswa saya yang saya masuk di kelas-kelasnya. Kamu kalau tidak bisa dari awal menetapkan tujuan kamu dan tidak tahu apa yang akan kamu lakukan, mending kamu mundur. Karena kamu sudah dititipkan kepada saya sebagai dosen kamu. Saya ini sebagai orang tua kamu di sini.
Saya selalu tekankan gitu ke PA saya ataupun ke mahasiswa yang saya masuki gitu perkuliahannya. Itu teman-teman. Itu ya. Iya, terima kasih Ibu. Nah, Ibu ini kan barusan banget Ibu bilang kalau Ibu tuh sekarang berperan sebagai orang tua dari mahasiswa yang Ibu ajarin nih. Nah, gimana keadaannya kalau misalnya salah satu mahasiswa cerita ke Ibu, ada yang nyibir dia nih Bu, bahwa kayak, ah kuliah mau pertanian loh, nanti ujung-ujungnya jadi petani gitu. Gimana ya Bu? Kan biasanya nih, apalagi Gen Z nih, gengsi banget gitu loh Ibu. Masa jadi petani sih? Gaul-gaul gini jadi petani. Oke, kalau gitu ya dibilang tanya dulu ke dia makan nasi nggak? Aduh. Iya nggak? Bener nggak itu? Dia makan nasi nggak gitu? Dari dia makan singkong, dia taruh dia nggak makan nasi Bu, karbonya kami dari sagu dan lain sebagainya. Ya kan, bisa aja gitu kan. Kita tanyain aja ke dia tetap makan produk-produk pertanian atau enggak? Gitu. Tanyain ke dia. Itu kuncinya teman-teman. Jadi kalau saya bilang pertanian ini adalah petani itu adalah pekerjaan yang paling mulia. Ya karena kita mengisi perut-perut kosong, perut-perut yang harus diisi. Gimana kalau perut tidak terisi, gimana caranya untuk berdoa, meminta kepada Tuhan. Makanya selalu Tuhan itu merahmati orang-orang yang menyediakan makan untuk perut-perut yang kosong itu. Itu enggak? Berarti kan apa? Petani itu pekerjaan yang paling mulia menurut saya. Gitu ya. Nah, kira-kira kan Nela pengen tahu deh, Bu. Tantangan apa sih yang biasanya Ibu hadapin kalau misalnya ngadapin mahasiswa-mahasiswa yang kayak tadi itu, Bu? Oke, kan saya juga mengajar itu mata kuliah budaya Melayu, teman-teman. Jadi di semester ini, karena saya mungkin aktif di bidang seni ya, jadi saya dapat kuliah di budaya Melayu dan diajarkan itu di sana adalah mahasiswa-mahasiswa dari jurusan lain. Jadi ada keperawatan, kemudian ada teknik dan lain sebagainya. Tidak ada mahasiswa pertanian. Semuanya isinya adalah mahasiswa-mahasiswa itu. Jadi saya banyak menyangkutkan budaya Melayu dengan pertanian. Ada mata kuliah namanya Tapak 8, di sana kita mengatur kebudayaan Melayu dan juga penanaman tanaman yang ada gitu. Jadi kalau dia selalu ada yang berbicara gini, Ibu, emangnya kami nggak mahasiswa pertanian Ibu, jadi kami nggak tahu tuh Bu tentang pertanian dan lain sebagainya. Saya bilang gitu ya, kami pertanian bukan hanya mencangkul, saya bilang gitu kan. Kami itu sekarang sudah lebih proper untuk menghasilkan produk-produk pertanian. Kita punya pertanian presisi, drone dan lain sebagainya. Ini yang bisa jadi kuncian nanti untuk menghadapi masa depan yang disebutkan sekarang yang kita tahu ya pertanian 4.0 dan lain sebagainya itu ya gitu ya. Jadi kalau dibilang kalau mahasiswa pertanian itu tidak bisa maju dan lain sebagainya, tanya aja dulu kuncinya dia masih makan dengan produk-produk pertanian atau enggak. Jangan banget. Ya gitu sih. Jadi Bu, kira-kira nih ya Bu, kalau dari pembahasan kita tadi deh Bu, kan banyak banget anak muda yang gengsi, terus mikirnya jadi ntar bakalan jadi petani, ujung-ujungnya nyangkul. Nah, kalau menurut Ibu nih ya Bu, di bidang pertanian itu ada yang bilang tuh kurang cuan Bu. Jadi kira-kira kalau dari pandangan Ibu lah gitu. Oke, teman-teman mahasiswa itu nantinya ujung-ujungnya bekerja itu akan jadi agropreneurship. Apa sih sebenarnya agropreneurship itu? Kita akan bukan hanya menghasilkan produk, tapi memasarkannya sampai di tangan konsumen. Apalagi di Riau, kita punya produktivitas sawit yang sangat luas kan teman-teman ya. Sawit Riau itu menyumbangkan devisa negara terbesar saat ini. Terus kita punya penghasilan kelapa. Kelapa kita itu adalah di Tembilahan itu adalah salah satu hasil produk devisa negara yang paling besar. Kemudian kita punya sagu meranti. Sagu meranti juga adalah jumlah produktivitas sagu yang terbesar di Indonesia. Jadi kalau dibilang kita tidak bisa mencapai tidak cuan dan lain sebagainya, itu rasanya tidak mungkin ya. Bahkan sawit itu gitu ya. Bahkan sawit itu jadi kan orang Riau tuh identik dengan kelapa sawit, pasti bilang kaya nih dari Riau. Kalau kita
ke Pulau Jawa gitu-gitu kan. Iya, benar. Iya kan? Jadi kalau misalnya orang bilang stereotipnya bahwa mahasiswa pertanian itu atau kita nanti jadi petani itu tidak cuan, itu kayaknya salah besar sekali teman-teman. Yang pekerjaan tidak bisa kan digantikan oleh AI itu adalah pertanian gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau sekarang teman-teman merasa ragu dan bimbang gitu ya dengan apakah benar jurusanku ini Ibu, apakah benar aku bisa nanti terjun ke dunia lapangan dan menghasilkan cuan dan lain sebagainya, itu sangat bisa teman-teman, kita akan punya ilmu. Makanya kita di kelas ada mata kuliah disusun nih oleh dosen, mulai dari kurikulum S1, S1 semester 1, 2, 3, 4, 5, kita dapat pembelajaran S1 dasar-dasar dulu kan, kita pelajari budidayanya. Terus yang ke semester 2, nanti kita belajar lagi, ada semester 3 dan sebagainya, ada agroklimatologi, kita belajar budidaya tanaman, kita belajar tanaman serelia dan lain sebagainya. Itu disusun agar kita apa? Kita punya pondasinya. Kita punya dasar yang bisa kita bawa ke lapangan. Praktikum yang teman-teman lakukan di lapangan itu bukan hanya sekedar mahasiswa kakak apa namanya praktikan apa yang kita ini yang di lapangan itu asisten praktikum biar merasakan hal yang sama yang saya lakukan. Saya akan galak kepada mahasiswa yang di lapangan. Bukan itu teman-teman, itu sudah disusun sedemikian rupa oleh tim kurikulum agar mahasiswa ini bisa terjun ke dunia lapangan. Apakah mahasiswa tahu dengan agroklimatologi pada daerah misalnya daerah Siak dengan gambut yang sekian-sekian, apakah bisa ditanami padi, apakah bisa ditanami sawit dan lain sebagainya. Ini sudah disusun sedemikian rupa. Praktikum yang teman-teman lakukan itu sudah disusun juga dengan sedemikian rupa agar teman-teman apa nanti bekalnya ada. Jadi kalau kita punya amunisinya, kita bisa terjun langsung ke lapangan dengan kondisi yang A, B, C, D itu bisa kita lakukan gitu teman-teman. Kalau di dunia kerja itu bukan kayak dunia kampus Ibu. Pasti dia kayak dunia kampus. Kita praktikum, kita olah kita udah pernah kok. Tidak teman-teman. Kita tuh di lapangan itu ada 1000 macam persoalan yang tidak didapatkan di kampus. Itu makanya kita kalau sudah punya bekalnya, kita tahu cuaca iklim di daerah ini begini, cara melihat iklim bla 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 karena kita sudah dapat dasarnya. Di semester kita 3 kita sudah dapat dasarnya. Kemudian kalau kita terjun dalam dunia kelapa sawitan seperti jadi manajer kebun dan sebagainya, kita punya bekalnya. Ini menjadi kuncian mahasiswa nanti biar turun ke lapangan itu tidak kaget gitu. Kita dicetak itu bukan jadi petani yang memegang cangkul, tapi sebenarnya saya bilang di awal bahwa kita itu dicetak menjadi pemimpin. Saya selalu menekankan kita itu bukan petani yang seperti tamatan SD dan lain sebagainya. Kita itu memang dicetak menjadi petani-petani yang mempunyai konsep. Ini loh konsep yang akan kami lakukan ke lapangan. Gitu teman-teman. Benar banget. Nah, jadi itu tadi guys, ternyata tuh pertanian itu tuh cuan banget ya, Bu. Iya, cuan dong. Nah, mungkin dari teman-teman nih, Bu, ada yang berpikiran nih pengen jadi bos sawit muda nih, Bu. Tapi belum punya ini Bu, tapi belum punya dasar sama sekali nih. Kita nol banget nih, tapi pengen nih, siapa tahu ada teman-teman yang nonton, pengen masuk ke pertanian. Benar. Nah, dari Ibu sendiri, ada nggak tips and trick biar kita bisa berkembang di pertanian itu sendiri? Oke, mengenai itu sebenarnya alurnya panjang, teman-teman. Kalau kita mau jadi bos muda dari nol dan lain sebagainya, kita selesai kuliah tidak usah Bu, kami tidak mau ikut pemerintah, kami mau berdiri di kaki kami sendiri. Gimana caranya kami punya usaha dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa lakukan dari hal-hal yang kecil dulu gitu. Kita bisa ikut komunitas dan lain sebagainya. Makanya perlu adanya peran pemerintah di sini teman-teman. Itu perlu banget kita punya dasarnya apa yang akan kita lakukan. Kalau tadi kita tidak modal dan lain sebagainya, kita akan ikut dulu ke petani-petani kecil yang ada di masyarakat. Gitu. Kita belajar. Nggak ada yang instan teman-teman. Tidak ada bos muda yang langsung punya 20 hektar lahan, 30 hektar lahan, kecuali warisan orang tua ya. Benar ya itu ya. Tapi saya yakin lah kalau mahasiswa di Unri Pertanian itu pasti udah punya lahan masing-masing lah itu. Nah, mungkin sebelum kita selesaiin nih obrolan kita kali ini, karena tadi udah panjang banget nih pembahasan kita kan Bu. Kira-kira ada nggak Bu
pesan untuk teman-teman yang nonton, mungkin ada yang masih ragu buat masuk ke pertanian atau masih malu gitu Bu buat masuk ke pertanian, kira-kira Ibu ada pesan? Oke, mungkin pesan terakhir ya buat adik-adik mahasiswa juga, untuk sobat tani ya, Iya. sobat tani ya gitu ya. Kalau teman-teman mau membangun Indonesia, maka mulailah dari menanam satu tanaman. Ya kan? Kalau teman-teman menjadi petani, itu teman-teman bukan hanya memberikan manfaat bagi teman-teman sendiri, tapi teman-teman akan memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia. Terus kalau teman-teman malu jadi petani, malulah yang mempunyai ilmu tapi tidak memberikan manfaat. Dan yang terakhir teman-teman, kalau teman-teman mau menjadi mahasiswa ataupun mau menjadi entrepreneurship dalam bidang pertanian, mulai dari sekarang memulai hal-hal kecil yang bisa bermanfaat buat bagi banyak orang. Itu mungkin teman-teman dari saya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Jadi Sobat Tani ingat ya, bahwa pertanian itu nggak cuma jadi petani. Benar. Kita yang berkecimpung di dunia pertanian itu tuh bisa jadi yang besar. Ingat juga tadi pesan Ibu, bahwa bermimpilah sebesar-besarnya. Nah, Sobat Tani. Pantun boleh nggak sih? Pantun penutup dari saya boleh nggak sih teman-teman ya? Boleh, Bu. Boleh ya? Boleh, Bu. Saya karena ini teman-teman jadi duta pantun gitu, jadi saya suka membuat pantun dan memantunkan apapun gitu. Jadi satu pantun terakhir dari saya, kalau tuan puan pikat kenari, jangan patahkan batang jerami. Demikian podcast saya sebagai narasumber di hari ini. Semoga jumpa di lain hari. Wih, keren banget. Nah, Sobat Tani, setelah perjalanan panjang kita ngobrol-ngobrol sama Puan, kita udah sampai ke penghujung acara nih. Jangan lupa ya, kalau masuk pertanian itu gak cuma jadi petani, dan ingat juga pesan Puan tadi bahwa bermimpilah sebesar-besarnya. Cukup sekian podcast kita hari ini. Salam Sobat Tani.